Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV. Salah setiap minggu juga manjat. 3421 dan 3412 semuanya dengan 3 back ya. Ana habis ke rumah si Alison Lecker lihat keadaannya. Oh gitu. Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frinaldi Widianto, dan untuk video kali ini kita akan kembali membahas preview pertandingan antara Liverpool versus West Ham United pada pekan ke-27 Liga Inggris ya, yang akan main hari Minggu 6 Maret pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hari Minggu dini hari. Kayaknya ini akan tayang di Minggu pagi, jadi Sabtu pagi, jadi nanti malam nih, malam banget gitu ya. Dan oke, mari kita langsung mulai saja previewnya. Asik, ada transisi. Ada transisinya. Oke, jadi Liverpool akan menjamu West Ham dengan tren yang sangat-sangat positif setelah seperti yang sama-sama sudah kita tahu ya, berhasil membawa pulang trofi Carabao Cup di beberapa waktu lalu setelah mengalahkan Chelsea ya kan, dan kemarin baru aja menang lawan Norwich dan lolos ke perempat final FA Cup gitu di Anfield dengan skor 2-1. Aki Minamino ya kan. Dan sementara itu kebalikannya bagi West Ham, mereka gagal di FA Cup kemarin, dibantai sama Southampton dengan skor 3-1. Nah, berdasarkan fakta tadi, menurut gua itu bukan berarti match besok akan mudah bagi Liverpool, karena West Ham ini merupakan salah satu tim yang sedang bersaing memperebutkan peringkat keempat nih. Jadi ada beberapa tim ya, yaitu ada Manchester United, Arsenal, dan juga Spurs. Nah, salah satunya lagi adalah West Ham gitu. Dan jangan lupa juga Liverpool ini di musim ini tuh baru kalah di Liga ya, baru kalah 2 kali. Yang pertama sama Leicester, itu satu lagi itu sama West Ham lagi November lalu, itu di kandangnya West Ham kita kalah. Nah, kalau nggak salah skornya 2-3 ya, menang West Ham. Dan saat ini memang West Ham itu berada di peringkat kelima ya, seperti yang tadi gue bilang, mereka sedang memperjuangkan untuk spot Liga Champion ya kan di peringkat keempat. Cuma memang mereka saat ini berada 2 poin di bawah Manchester United yang ada di peringkat keempat. Namun di bawahnya West Ham itu ada Arsenal dan juga Spurs yang masih punya tabungan 2 hingga 3 pertandingan. Jadi memang bisa dipastikan lah bahwa perebutan peringkat keempat ini akan seru sampai akhir musim nanti. Jadi nggak hanya peringkat 1, 2, 3, tapi juga 4 juga akan seru. Kemudian kita masuk ke tim news. Untuk Liverpool dulu ya, berdasarkan update dari press conference Jurgen Klopp semalam, yaitu dapat dipastikan kalau Thiago masih akan absen ya, setelah cedera yang dialaminya ketika pemanasan jelang laga lawan Chelsea. Jadi pemanasan lagi udah di lapangan, udah di Wembley lagi pemanasan, terus dia cedera. Yang kita lihat sama-sama lihat, dia sampai mengeluarkan sampai nangis lagi. Cuma memang untuk pertandingan nanti malam masih akan absen. Kemudian Curtis Jones juga cedera kabarnya. Dan tapi kata Jurgen Klopp itu nggak parah, tapi apakah akan ready untuk match nanti malam itu masih harus dilihat lagi. Lalu ada Joel Matip yang kabarnya sakit ya, tapi bukan COVID kata Klopp. Klopp juga belum tahu apakah Naby Keita akan fit di pertandingan nanti malam. Jadi masih 50-50. Dan terakhir ada Bobby Firmino yang rencananya juga nggak akan dimainkan malam untuk match malam ini, tapi dia akan mulai latihan lagi di hari Minggunya. Mudah-mudahan aja nama-nama yang tadi gue sebutkan, karena bukan nama-nama pemain yang biasa di bench ya, karena memang kayak Firmino, Thiago ya kan, Joel Matip itu semua itu pemain-pemain di di first team gitu kan ya. Mudah-mudahan itu lawan Inter nanti udah bisa pada ready gitu, paling nggak dari bench lah gitu. Kemudian untuk dari West Ham,
kiper mereka Thomas Soucek kemarin sempat dijahit lagi lawan Southampton ya, karena kena sikut gitu sama siapa gitu namanya pemain Southamptonnya, tapi kayaknya sih masih akan tetap ready untuk lawan Liverpool, masih bisa, cuman cedera kecil aja lah. West Ham akan dipastikan bermain tanpa 4 pemain bertahan mereka. Wow, gila banyak banget. Pokoknya ini salah satu ini juga yang ada di bench gitu ya, yaitu Vladimir Koval, Ryan Frederick, Arthur Masuaku, dan juga Angelo Ogbonna. Gue nggak tahu yang mana yang first team, mana yang enggak. Kemudian West Ham juga akan kehilangan Andriy Yarmolenko yang memilih untuk cuti selama terjadinya invasi Rusia terhadap kampung halamannya si Andriy tadi di Ukraina. Terakhir itu ada Aaron Cresswell yang kemungkinan besar akan comeback besok, left back ya kalau nggak salah, yaitu setelah absen kemarin lawan Southampton di FA Cup. Kemudian kita akan masuk ke prediksi line up teman-teman, seperti biasa. Saya ada share screen. Oke. Kita mulai dari kiper dulu. Nah, yang perlu yang perlu dicatat adalah kita akan ketemu Inter. Dan juga kemarin lagi lawan Norwich itu kalau dibandingin sama skuad lawan Chelsea di Carabao Cup itu ada 10 pemain yang dirotasi. Nah, kalau menurut gua sih ya di prediksi line up kali ini itu nggak akan banyak berbeda antara first teamnya starting line up-nya lawan Norwich ini lawan West Ham ini dengan lawan Norwich gitu. Tapi memang kita lihat aja. Nah, tapi emang agak tricky sebenarnya. Gue juga agak kepusingan milih prediksi line up-nya, tapi kita coba lihat ya apakah cukup tepat lah gitu. Karena kenapa gue bilang tricky, karena kan kita tengah weekend ini kita akan ketemu Inter Milan di Champions League leg kedua kan. Kita akan menjamu Inter Milan di Anfield. Nah, dari kiper gue nggak akan main-main jadinya Alisson Becker, karena kan Liga Inggris juga sebegitu berharganya ya. Kemudian di left back ada Andy Robertson, Virgil van Dijk, dan juga Ibrahim Konate. Ini seperti yang gue dijelasin tadi, Joel Matip itu sakit ya. Kemudian right back-nya ada Trent Alexander-Arnold. Nah, perubahannya ada di Robertson yang kemarin main si Wikas kan lagi lawan Norwich. Lalu Fabinho di tengah, ada Fabinho, Henderson, dan Elliot. Nih gue sebenarnya agak kepusingan di lini tengah. Nah, tapi kita lanjut aja dulu ya, nanti gue bahas dikit aja. Kemudian di depannya Luis Diaz, Sadio Mane, dan juga Mohamed Salah. Berasa mereka yang akan turun. Oke, kita mulai kita ke cadangan dulu. Nah, ini mereka yang ada di bench menurut gue. Ada Colin Kelleher, James Milner, Naby Keita, Tsimikas, Oxlade-Chamberlain, Diogo Jota, Minamino, Joe Gomez, dan juga Origi. Nah, Naby Keita kan tadi 50-50 ya, jadi gue taruh di bench aja. Oke, gue sempat kepusingan ya apakah Keita yang turun atau Elliot gitu kan, karena kan Keita tadi sempat diupdate belum tahu nih, masih 50-50. Terus apa Oxlade-Chamberlain apa Elliot untuk tengahnya ya. Sebenarnya gue atau Milner lah ya, Milner. Sebenarnya gue lebih gue kenapa milih Elliot di pertandingan ini bareng sama Henderson. Jadi gue pengen di Premier League itu kita tahu lah ya temponya seperti apa lawan dan ini di Liga gitu kan ya. Jadi gue rasa Elliot yang akan turun. Mungkin nanti di Liga Champions kalau misalnya bentar kita buka dulu yang tersedianya ini. Ini yang pilihan ketiga dan juga yang injury ya. Nah, kalau misalnya mudah-mudahan Thiago ready di lawan Inter ya turunin pasti Thiago gitu kan. Cuma kalau misalnya enggak, mungkin yang akan diturunin adalah ya kayak James Milner atau Oxlade-Chamberlain gitu. Jadi kemungkinan itu sih. Untuk Henderson kemungkinan besok kalau menurut gue sih nggak akan full karena dia udah main cukup banyak nih. Lagi lawan Chelsea itu dia digantikan main sama babak kalau nggak salah main berapa menit gitu lah ya, digantikan. Terus lawan
Norwich kemarin kalau nggak salah full kan, jadi main cukup banyak. Kayaknya juga besok akan diganti, terus main lagi nanti di lawan Inter, kemungkinan besar gitu skenario. Nah untuk depan ini gue pengen lihat Minamino sebenarnya, cuman mungkin Minamino akan diturunin di Champions League, gue nggak tahu ya posisinya gimana, tapi atau kemungkinan besok sih ya, kemungkinan pasti 2 ya, kalau nggak besok atau enggak kalau nggak ntar malam atau enggak lawan Inter. Cuman harusnya sih ada apresiasi dari klub setelah Minamino ini cetak 2 gol kan, tapi mungkin kita lihat nanti skenarionya seperti apa di Liga Champions. Mungkin gue sih ngelihat Minamino dan Origi di di lawan Inter, karena Inter kan kita udah menang udah agregat tuh udah menang 2 ya kan, udah menang 2 dan besok main di Anfield juga, artinya cetak 1 gol atau 2 gol harusnya. Mungkin startingnya kan mereka nih bertiga nih, terus nanti digantikan kalau memang udah ya paling enggak menit 65 ke atas atau 70 ke atas itu udah bisa diganti Minamino dan juga Origi sih, harusnya sih gitu untuk rotasi gitu ya. Ini emang agak tricky karena ada Liga Champions di pertengahan pekan ini gitu sih. Itu untuk prediksi line up-nya. Nah, kalau kalian punya versi kalian prediksi line up atau ada yang nggak disetujui tadi, silakan ditulis aja di kolom komentar. Nah, udah ya, itu aja untuk previewnya, gue nggak berlama-lama. Jadi mudah-mudahan 3 poin untuk lawan West Ham ini, karena kita harus terus memepet Manchester City ya. Beda 6 poin, walaupun kita masih punya tabungan 1 pertandingan. Jadi setiap pertandingan ini penting, apalagi besok itu Manchester City akan ketemu Manchester United. Ya gue sih nggak mau berharap, tapi ya mudah-mudahan ada semacam gengsi lah bagi Manchester United, dan entah dari mana datangnya, biasanya kan gitu ya, entah dari mana datangnya ada semacam kekuatan yang ya itu tadi, entah datangnya dari mana untuk Manchester United bisa menahan, paling tidaknya menahan Manchester City, menahan imbang atau bahkan mengalahkan gitu. Tapi kagak mau berharap juga sih. Ya kita lihat aja, kita nikmatin. Yang penting Liverpool poin penuh terus gitu. Itu aja sih yang penting. Oke lah. Itu dulu untuk previewnya. Terima kasih bagi yang nonton sampai akhir. Bagi yang baru datang ke channel ini, silahkan di-subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Dan bagi teman-teman, akan sangat gue apresiasi sekali apabila kalian mau like videonya dan juga share videonya ke sosial media kalian, supaya fans-fans Liverpool yang lain juga akan berdatangan ke channel ini, ikutan subscribe dan bergabung dengan komunitasnya, supaya kita bisa saling berbagi gitu, saling mendukung gitu kan, ya tim kesayangan kita di channel ini gitu. Karena kan gua nggak hanya preview gini, tapi juga nanti ada live reaction ya kan, dimana biasanya gua live tuh bisa 2 jam gitu kan, bisa 2 jam, kemarin bahkan Carabao Cup 3 jam gitu. Kita akan seru-seruan bareng lah ya. Dan oke, di like videonya jangan lupa dah. Dan itu aja dulu untuk dari gua. Nama gua Fernando Wibianto, gua undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu di live reaction lawan West Ham. Bye bye. Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV. Salah setiap minggu juga manjat. 3421 dan 3412 semuanya dengan 3 back ya. Ana habis ke rumah si Alisson Becker ngeliat keadaannya. Oh gitu.